Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah bergerak sebiji jarrah pun yang ada di atas dunia ini, melainkan atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan yang baik dan mulia ini, marilah kita sama membesarkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian hadirin, ketika kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendekat kepada diri kita sebagai hamba Allah. Bersyukurlah kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendekati kita, hadirin. Bagaimana cara mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka solusinya, maka kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam salah satu riwayat pernah dikatakan, hadirin, jadi malaikatul Jibril pernah datang kepada Rasul. Lalu kemudian malaikat Jibril pernah berkata, "Ya Muhammad, sebelum kedatanganmu ada banyak keajaiban yang terjadi di dunia ini." Yang pertama, hadirin, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan aras, maka selesai Allah menjadikan aras ini, Allah Subhanahu wa ta'ala meminta malaikat ini memikul aras ini. Apa yang terjadi, hadirin? Aras yang begitu besar, aras yang begitu berat, dipikul oleh malaikat. Malaikat menjawab, "Ya Allah, berat sekali ini aras." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala saat itu memberikan zikir yang pertama, dan inilah menjadi zikir seluruh malaikat. Ditanya oleh Rasul Muhammad, "Ya Jibril, zikir apa yang diberikan oleh Allah kepada yang memikul aras itu?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, zikir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat yang memikul aras, yaitu zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah." Inilah zikir yang diamalkan oleh malaikat yang memikul aras. Hadirin, sungguh luar biasa. Ketika malaikat ini mengamalkan zikir subhanallah, maka dia memikul aras ini. Apa yang dia jawab? "Ya Allah, ya Rabb, begini ringannya ini aras." Dia merasakan aras ini bagaikan kapas. Pandelo iya lantolo hulondalo, beti kapas ti duyungo. Jadi ketika dia memikul aras ini, hadirin, maka beratnya ini sama dengan duyungo, atau yang biasa kita kenal dengan kapas. Ringan sekali.
semua malaikat mengamalkan kalimat ini. Subhanallah, subhanallah. Sesudah itu tidak ada zikir yang diberikan oleh Allah. Hanya kalimat ini yang diamalkan oleh malaikat. Lama sekali. Hadirin, nanti ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia yang pertama, yang namanya Nabi Adam alaihi salam, saat Adam diciptakan oleh tangan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memasukkan ruh ke dalam dirinya Nabi Adam. Masuk ini ruh. Ada keajaiban hadirin. Ketika ruh ini masuk dalam dirinya Nabi Adam, maka spontan Nabi Adam langsung bersin. Acuh. Ketika dia bersin, hadirin, yang keluar dari mulutnya Nabi Adam yaitu kalimat Alhamdulillah. Tidak ada yang ajari. Malaikat ribut. Ya Allah, kalimat apa yang keluar dari mulutnya Nabi Adam? Maka Allah menjawab, wahai seluruh penduduk yang ada di langit, sambung zikir kalian menjadi dua. Subhanallah walhamdulillah. Ternyata hadirin, kalimat Alhamdulillah ini adalah diambil dari mulutnya Nabi Adam alaihi salam. Kalimat Alhamdulillah. Makanya orang yang bersin itu menjadi sunnah baginya mengeluarkan kalimat Alhamdulillah. Auditor, saya lihat di zaman sekarang maheruru balo tahu berarti Alhamdulillah. Tinggal lo tamu bersin mai acuh ya kopi depole mahe ganti-ganti yamu asal muasal kejadian Adam. Coba hadirin, makanya Nahdlatul Ulama ini membuat kegiatan dakwah ini untuk apa? Bagaimana kita mengkaji dan mendalami zikir yang pernah diamalkan oleh malaikat. Subhanallah. Maka kalimat yang kedua yang lahir dari mulutnya Nabi Adam yaitu kalimat Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Kalau ada yang bersin, jawab dia hadirin. Laki-laki yang bersin jawabannya yarhamkallah. Kalau perempuan yang bersin, jawab dia yarhamkillah. Ada itu. Walau tapar kolol untuk olati ya, Ustad. Wanu tador cek kira-kira wolol. Artinya tador cek beti yang bersin. Dia mali mata metama yarham kakillah. Dia bol ma peta ilo yarham kakillah jamaah. Yang dijawab laki-laki yarhamkallah, perempuan yarhamkillah. Keluarnya kalimat dari Nabi Adam Alhamdulillah. Sesudah itu tidak ada zikir. Nanti ketika manusia pertama yang lahir ke dunia ini, Habil, Kabil, Kabil, Habil. Inilah manusia pertama yang lahir dari rahimnya Siti Hawa. Hadirin, Nabi Adam ini bingung. Aku mau ajari apa ini, aku punya anak. Ini manusia pertama lahir. Kalau Nabi Adam adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah, manusia yang lahir pertama ke dunia ini Kabil dan Habil. Nabi Adam bingung. Makanya dia tanya sama Allah, ya Allah, saya mau ajari apa, saya punya anak ini. Maka dijawab oleh Allah, Jibril, ajarilah anakmu apabila dia sudah mulai pintar bicara, maka ajarilah dia dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Itulah kalimat yang disampaikan oleh Allah. Jibril, Adam, ajarilah anakmu apabila dia sudah mulai pintar bicara dengan kalimat la ilaha illallah. Penduduk langit ribut, ya Allah,
Kalimat apa yang muncul dari anak-anaknya Nabi Adam? Dijawab oleh Allah, itulah kalimat la ilaha illallah. Wahai penduduk yang ada di langit, tambah zikir kalian menjadi 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Hadirin, apa hubungannya dengan tahlil? Di Gorontalo ini luar biasa. Setiap masuk hari ketiga ada tahlilan, hari kelima ada tahlilan, hari ketujuh ada tahlilan, hari yang ke-40 ada tahlilan, 100 hari ada tahlilan. Tiap tahun orang mengingat orang tua yang sudah meninggal. Kalimat apa yang dia bawa? Kalimat yang keluar dari mulutnya Nabi Adam. La ilaha illallah. Itu yang biasa kita sebut dengan tahlilan. Bolo maaf bolo Bapak Ibu, tahlilan ini kan beda-beda. Tinggal lo ulato, wow lo pele-pele tayo. Jadi buti mau tahlili rupa-rupawa. Wanu ulato tinggal bawa biasa. La ilaha illallah. La ulato wita. Wanu pele-pele tayo walau Ustad Bentor. Walau talah hindu olati ya, Ustad Bentor. Upele-pele tayo walau. Lain itu. Bopostari alil mamam ohe. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mohon maaf saya Bapak Ibu, ada yang melihat bahwa ini tidak berkolaborasi antara kalimat dan makna. Itu orang yang tidak paham pengetahuan tarekat. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, kalau tidak tahu ilmunya, lebih baik diam. Pemirsa pendengar yang dirahmati Allah, jadi zikir ini adalah zikir dari Allah, lalu kemudian dipakai dalam tahlilan. Kenapa hadirin? Karena zikir ini penghubung dengan Allah. Apabila kita berzikir dengan kalimat ini, dalam salah satu riwayat dikatakan akan bergetar itu aras. Lalu aras tidak mau berhenti itu tiang-tiangnya sebelum ya Allah engkau ampuni daripada hajatan orang yang melaksanakan zikir la ilaha illallah di bumi ini. Dijawab oleh Allah, wahai tiang, berhentilah kalian, aku akan mengampunkan dosa bagi yang berhajat dan yang dihajatkan pada saat dia mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Inilah zikir malaikat. Hadirin, lama tidak ada zikir, tidak ada. Yang ada cuma 3 itu. Nanti pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam, ini Nabi Ibrahim beroleh cobaan yang paling berat. Apa cobaannya hadirin? Jadi Allah bilang begini, Ibrahim sembelih putramu Ismail. Bukan main, ini merupakan cobaan yang paling berat. Satu-satunya anak yang paling dia sayangi. Maka dia panggil Ismail. Ismail, kenapa abah? Mau ngana kita mau potong uti. Bahasa kita Gorontalo ini. Mahutoyo oloto. Uti palentalo ya uti. Apa dia jawab hadirin? Ya abatif altu umaru satajiduni insya Allah abah. Kalau memang ini perintah Allah abah, saya siap abah siap. Allahu Akbar. Itulah anak-anak dulu. Dengan orang tua itu mereka sami'ina wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Tidak ada banyak huha. Bayangkan Ismail, Nabi Ibrahim tanya, maukah engkau aku sembeli? Langsung dia jawab, siap abah. Yang penting ini perintah Allah. Subhanallah. Kira-kira kalau mau jadi sekarang ini hadiri, di zaman sekarang, Allah. Paling kita orang anak-anak kita orang mau tanya,
Putih. Mau ngana kita potong? Paling dia mau jawab, oh boleh papa, boleh. Asal ti papa yang duluan, Pak. Pengakali pemawati sama puta tali papa. Ti papa apa patawati ya. Itu yang saya bilang zaman sudah berubah. Ini anak-anak sekarang beda dengan anak-anak dulu. Anak-anak dulu beda dengan sekarang. Makanya anak-anak dulu kalau orang tuanya itu ada tamu, tidak banyak huha. Nggak ada. Kalau dia ada tamu, cuma ujung matanya saja yang berkedip-kedip. Cuma dia mau kasih kode dari jauh. Kalau sudah bergerak itu ujung mata sudah. Anak-anak mengerti. Langsung lari ke belakang. Itu anak-anak dulu. Makanya saya heran ini anak-anak sekarang mabiloli hutati. Kenapa hadirin? Ini anak-anak sekarang. Kalau kita orang ada tamu, so bukan lagi ujung mata yang babagara. Ama minggu-minggu loda abot timato. Tingkat tiyo Allah minggu-minggu laida. Itu yang saya bilang, so ancur ini isi dunia. Subhanallah. Makanya pendidikan sekarang diarahkan kemana? Pendidikan sekarang diarahkan ke, yaitu yang namanya akhlak. Pendidikan berbasis karakter. Masya Allah. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya full day school. Jadi namanya anak-anak akan lebih banyak dapat pembelajaran di sekolah. No, anak-anak sekarang dengan dulu kan beda. Kita dulu lihat guru saja takut. Ini perbedaannya hadirin. Dapat lihat guru, anak-anak dulu takut. Saya ini kan sekarang sudah mengajar di SMP. Dulu bawa bentor. Baru jadi mubalik, penceramah. Subhanallah. Sekarang mengajar. Anak-anak sekarang, Allahu Akbar. Saya mau tanya toh. Saya kalau jalan-jalan di luar, ketemu anak-anak, tidak ada lagi takut macam dulu. Ini anak-anak sekarang langsung bataria. Pak Haris, pilih mak boga gata apolo ati. Ini yang saya bilang, dunia ini so ancur. Kalimat yang keluar dari Nabi Ibrahim apa hadirin? Waktu dia akan menyembelih putranya Ismail. Detik-detik dia akan menyembelih putranya. Ada keajaiban luar biasa. Jadi Nabi Ibrahim ini menengok ke kiri dulu. Apa maksudnya ini? Dia menengok ke kiri karena dia menghargai nyawa yang akan dia keluarkan. Begitu. Sama dengan adabnya orang menyembelih sapi atau menyembelih kambing. Begitu. Adabnya itu kita melihat ke kiri sejenak. Tadi itu. Jak bomek dungkal lemolawa umadi dihipitu mapu tatala itu. Ini namanya salah. Kita harus pakai adab-adab dulu. Bagaimana adab Nabi Ibrahim sebelum dia laksanakan hajatannya perintah Allah? Detik-detik pada saat dia akan menyembelih putranya Ismail, maka Allah langsung mengirim malaikat Jibril. Penduduk langit ribut, ya Allah, ya Rabbi, kasihan Ismail akan disembelih oleh ayahnya Ibrahim. Apa jawaban Allah? Malaikat, kalian diam semua. Apa yang kamu tahu, apa yang aku tahu, kamu tidak tahu. Diam kalian semua malaikat. Bayangkan melebihi kecepatan kilat. Turunnya Jibril hadirin. Diutus oleh Allah. Jibril, kamu turun. Bawa kibas. Ganti itu Ismail dengan kibas. Melebihi kecepatan kilat hadirin. Bayangkan cepatnya sampainya Jibril, ditarik Ismail ke belakang, dimasukkan seekor kibas. Halusnya pada saat itu Nabi Ibrahim tidak merasakan anaknya sudah keluar dari tangannya, padahal dia pegang hadirin. Halusnya yang dibuat oleh Allah. Ismail ditarik, kibas, seekor kibas dimasukkan jamaah. Tangan Nabi Ibrahim tidak merasakan. Makanya yang dia tahu tetap masih Ismail. Saat dia tarik pisau hadirin, keluar itu darah, dia lihat bukan Ismail yang dia sembelih, tapi seekor kibas yang didatangkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Di situ dia bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu.
Allahu Akbar yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim itu pun menggemparkan aras, menggemparkan penduduk langit. Semua malaikat berucap kata, ya Allah, kalimat apa yang keluar dari mulutnya Nabi Ibrahim dijawab oleh Allah. Wahai malaikat, itu kalimat takbir. Sempurnakan zikir kalian menjadi 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa jawaban Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad mendengarkan rangkaian penyampaian malaikat Jibril? Maka Nabi Muhammad mengeluarkan kalimat, Jibril, setelah apa yang engkau sampaikan tadi Jibril, sungguh merupakan keajaiban yang luar biasa. Apa jawaban Jibril hadirin? Wahai malaikat Jibril, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inilah yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Maka apa kata Allah? Wahai malaikat, tutup zikir kalian dengan zikir yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikian hadirin, pertemuan yang singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Akhirul kalam, wallahul musta'an, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.